Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'a mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla alal in'am bini'matil imani wal islam musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut hari ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari bagi hari-hari yang lain. Dalam sabda yang lain Nabi menyatakan, hari Jumat adalah Yaumul Id, hari raya mingguan bagi kaum muslimin. Dalam kesempatan khutbah ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan judul Suluk dalam Perspektif Ilmu Tasawuf. Di dalam Al-Quranul Karim, manusia disebut dalam dua lafaz. Yang pertama adalah bashar, yang kedua insan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia dengan lafaz bashar, yang dimaksud adalah manusia dari pendekatan aspek biologis. Ketika manusia disebutkan dalam Al-Quran dengan lafaz insan, maka artinya bahwa manusia memiliki dua aspek, dua elemen. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah ruhani. Seperti dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah jadikan insan dalam bentuk yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Insan memiliki dua elemen penting, jasmani dan ruhani. Banyak manusia yang telah melakukan perjalanan secara biologis, tumbuh kembang secara biologis, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, melihat, menyaksikan pemandangan yang indah dilakukan oleh manusia pada umumnya. Akan tetapi, manusia sering melupakan elemen yang kedua yang disebut dengan ruh atau ruhani. Dalam kitab Al-Fuyudatul Mawahibil Makiyah, Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi rahimahullah menyebutkan, lil insani abawani, abul jismi wa abur ruh. Seyogianya manusia memiliki dua bapa, dua pengasuh. Yang pertama adalah pengasuh jasmani, bapa biologis kita, orang tua biologis kita yang telah membesarkan kita dari bayi, kanak-kanak, remaja, dan seterusnya. Ada yang kedua, abu ruh, bapa ruhani, yang akan menumbuh kembangkan potensi ruhaniyah kita,
Mereka adalah para nabi dan para ulama yang melanjutkan. Ruhani manusia harus tumbuh kembang. Dalam perspektif tasawuf, ruhani manusia harus melakukan perjalanan. Suluk dalam bahasa Arab artinya perjalanan. Perjalanan ruhani kita menuju kepada Allah dalam kehidupan dunia ini. Suluk artinya melakukan proses penting yang sangat substansial. Ruhani kita harus melakukan perjalanan menghadap dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruhani manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tiupkan ruh kita ke dalam jasad kita. Kalau dibiarkan akan tercampak potensi besar yang ada dalam ruhani kita. Suluk dalam perspektif tasawuf. Tasawuf adalah al-ilmul batin, ilmu batin di dalam Islam. Ilmu yang termasuk ilmu batin yang tumbuh di dalam Islam yang bersumber dari ihsan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jibril mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah. Saking yakinnya tumbuh keimanan yang kuat di dalam hati, seolah-olah kita menyaksikan Allah. Musyahadatur rububiyah, hati kita mampu menyaksi atas agungnya sifat-sifat Allah yang sempurna. Kalau kita belum mampu, maka yakinkan dan rasakan oleh batin kita bahwa Allah selalu menatap kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Proses suluk. Seorang ulama dari Tarim, Syekh Abdullah Al-Haddad rahimahullah, mengarang satu kitab yang disebut dengan Adabus Sulukil Murid, tata cara etika suluk perjalanan spiritual bagi seorang yang berharap kepada Allah dan hari akhirat. Ada dua hal penting dalam melakukan proses suluk perjalanan spiritual journey. Yang pertama adalah hifdul qalbi, jaga hati kita. Hati kita yang fitrah, hati kita yang orientasinya cinta kepada kebaikan dan kebenaran, harus dijaga dan dipelihara kita. Menjaga hati kita dari sifat-sifat buruk yang disebut dalam Al-Quran awal surah Al-Baqarah, fi qulubihim marad, dalam hati mereka munafikin ada penyakit. Penyakit bukan fisik tapi penyakit ruhani, penyakit hati yang jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Kriminalitas yang tinggi diakibatkan hati yang buruk, hati yang terjangkit dengan penyakit hati. Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in menyebutkan penyakit batin disebut dengan maksiatul batin. Hati kita bisa berbuat maksiat ketika al-hikdu, penyakit kebencian, permusuhan ditebarkan. Itu bagian dari penyakit hati yang berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat. At-takabur, orang sombong, keluar dari hatinya takabur, kesombongan, membuat bencana kehidupan kita. Hubbud dunya, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan. Hubbur riasah, cinta kepada kepemimpinan, jabatan dan posisi status sosial. Hubbul jah, cinta kepada pengagungan manusia. Ini semua penyakit-penyakit hati yang membahayakan diri dan membahayakan lingkungan. Hifdul qalbi, jaga hati kita, bersihkan hati kita dari seluruh penyakit-penyakit hati yang disebutkan tadi. Tasfiyatul qalbi, beningkan hati kita, bersihkan hati kita dari seluruh penyakit hati. Lalu hidupkan hati kita dengan banyak zikrullah, mengingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disaksikan oleh para sahabat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanih. Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya zikir kepada Allah setiap waktu, setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun beliau berada. Hati yang selalu tersambung dengan Allah, hatinya merasakan agungnya Allah di balik peristiwa, di balik kejadian. Yang ditangkap oleh hatinya adalah ayat-ayat Allah, dalil-dalil Allah, ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat, yang didengar, asik menyaksikan ayat-ayat Allah. Hifdul qalbi, menjaga hati dengan selalu menghubungkan batin kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berpuluh-puluh ayat Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, zikran katsira, zikir yang banyak, ala kulli hal, bukan hanya di masjid saja, di kantor, di pasar, di berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan dunia ini. Hati selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hifdul jawarih, jaga panca indera kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan dan kaki kita. Hifdul jawarih, bagian dari proses suluk perjalanan kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mata kita, tangan dan kaki kita harus digerakkan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mata melihat, mulut kita berbicara untuk memberikan kemanfaatan yang banyak bagi kita dan masyarakat kita. Ketika kita pandai melakukan proses suluk dengan hifdul jawarih, menjaga seluruh panca indera kita, maka insya Allah kemanfaatan akan diraih, kemanfaatan besar akan kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ketika hambaku bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku bil faraid, dengan yang fardu-fardu, kemudian disempurnakan bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, yang fardu dan yang sunnah. Inilah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah thariqah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan terjadi? Hatta uhibbah, Allah berfirman, hingga aku mencintai hamba itu. Fa'idha ahbabtuhu, sehingga ketika aku mencintai hamba itu, kuntu sam'ah, aku akan menjadi telinganya, alladhi yasma'u bih, di mana dia mendengar dengan telinga itu. Telinganya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengar yang positif, sensitif, peduli. Kuntu basarahu, firman Allah, aku akan menjadi penglihatannya, alladhi yubsiru bih, di mana hamba itu melihat dengan penglihatan itu. Matanya melihat, memberikan kemanfaatan, melakukan observasi, penelitian, melihat. Matanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tangan dan kakinya, seluruh anggota tubuhnya ada dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh panca inderanya bergerak hanya dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah proses suluk yang hakiki. Setiap diri kita harus melakukan suluk yang menjadi goalnya, yang menjadi tujuannya adalah Allah Rabbul Izzah. Surah Jin ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Artinya, wa anna law istaqamu, asalnya sesungguhnya apabila mereka istiqomah ala thariqah, menelusuri, menempuh, melangkah jalan Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa, janji Allah, kami akan menyirami mereka dengan air yang banyak.
Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, makna la asqainahum ma'an ghadaqo adalah la wasa'na alaihim fi rizqi wa basatnahum fid dunya. Maka diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan fasilitasnya, keluasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizkinya menjadi barokah, keluarganya menjadi barokah, bangsa negara menjadi barokah bagi penduduk bumi ini. Keberkahan karena orang yang beriman mau istiqomah, konsisten untuk suluk melangkah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perspektif tasawuf, kalau kita istiqomah suluk dalam thariqah, dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan halat atau ahwal, kenikmatan-kenikmatan ruhaniyah, hakikat-hakikat akan didapatkan oleh hati yang melakukan perjalanan suluk. Spiritual experience, pengalaman rohani akan didapatkan. Apa saja? Imam Al-Qushairi dalam kitab Al-Qushairiyah menyebutkan pengalaman rohaniyah, pengalaman spiritual, buah dari suluk. Yang pertama ada al-khusyu', ketundukan hati kita kepada Allah. Semakin syahdu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik sujud kita, kepala kita, kening kita sejajar dengan telapak kaki kita. Bukan tanpa arti dan makna, tapi kita akan menikmati betapa kerdilnya diri kita dan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetesan air mata akan terus mengalir seperti para sahabat, karena hatinya khusyuk, mendapatkan kehusuan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-wijlu, getaran batiniah. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika disebut ayat-ayat Allah bergetar, sujud dan terisak-isak menangis. Kharru sujada wa bukiya. Kenikmatan batiniah, pengalaman spiritual, al-wijlu. Ketiga, jadbah, batin kita, rohani kita tertarik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat. Cita-citanya menjadi akhirat, yarjullah wal yaumal akhir. Dunia hanya dijadikan alat saja. Dunia hanya dijadikan sarana saja, bukan dijadikan tujuan. Harta, jabatan, ilmu, pengetahuan dijadikan alat dan sarana mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena batinnya telah merasakan kenikmatan spiritual. Kemudian yang selanjutnya adalah mahabbah, tumbuhnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ma'rifatullah, semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka berjalanlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan proses suluk dengan terus menjaga hati kita, menjaga seluruh panca indera kita, menjalankan yang fardu, menjalankan yang sunnah. Allah akan mencintai kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad,
Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wansur man nasaraddin. Wakhdul man khadalal mu'minin. Wa ahlik a'da'aka wa a'da'ad-din. Ya hayyu ya qayyum. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.